saya kan masuk 2017. Oke. Pas kena manisnya pasar kripto tuh pas Manisnya kuartal terakhir. banget. 2017 ke 2017 dapat. Oke. Ya 2018 memang enggak ya. 2018 enggak, 2019 cukup naik juga. 2020 naik banget. Oke. 2021 naik, 2022 enggak, 2023 naik. Hmm. Nah, itu mungkin 2024 iya atau enggak nih? Sekarang kita mau beralih, kan tadi udah tentang kripto, kondisi pasar kripto gitu ya selama periode bull run. Aku mau beralih ke regulasi sekarang. Oke. Di tahun 2020 dan 2021 kan dipicu oleh adopsi peningkatan minat retail. Pasar kembali mengalami penurunan pada 2022, ya kan, Mas? Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ini termasuk pengetatan kebijakan moneter global, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi makro. Gitu. Jadi pertanyaan aku terkait dengan regulasi ini, yang semakin ketat, gimana sih kalau pendapat dari komunitas gitu? Maksudnya apakah justru itu good or bad news gitu? Kalau dari Kang Kurnia. Dari sisi komunitas tentu ada dua sisi ya. Kalau menurut saya sepintas setiap ada regulasi mungkin akan kemungkinan besar komunitas akan bilang itu buruk sepintas ya. Kenapa karena biasanya aduh gini aja nggak boleh nih, aduh ini nggak boleh nih, pasti gitu kan. Tapi banyak yang kadang-kadang komunitas nggak lihat bahwa memang regulasi itu sebenarnya ada bagusnya. Karena biasanya orang-orang yang udah di dalam komunitas memang udah agak bisa ya, udah agak intermediate mungkin pengetahuannya. Di luar sana tuh banyak orang yang masih nggak tahu sama sekali tentang kripto gitu ya. Dan itu sangat rentan, baik itu scam, penipuan, dan segala macam. Sehingga regulasi itu seharusnya ada untuk menghindari yang seperti itu. Gitu. Ya memang resikonya kadang-kadang kita akan merasa terkekang ya. Oh gini aja nggak boleh, gitu aja nggak boleh. Nah itu. Tapi memang harus disorot bahwa ada jutaan orang di luar sana loh yang pengen ngadopsi kripto juga, yang harus dilindungi oleh regulasi. Karena nggak mungkin secara komunitas kita akan memberikan edukasi massal besar-besaran, semua orang langsung tahu gitu ya. Perlu waktu gitu, seperti itu. Berarti seberapa penting sih Kak kalau misalkan sebuah exchange itu ada di bawah regulator gitu? Kayak misalkan kalau sekarang kan Indodax tuh ada di bawah Bapti dan akan beralih ke OJK gitu kan ya. Itu seberapa penting kalau dari sudut pandang komunitas gitu? Kalau saya sebelum ke komunitas sebagai individu dulu. Ya namanya naruh uang, harus ada rasa aman ya. Jadi memang kalau menurut saya exchange itu memiliki regulasi atau di bawah Bapepti yang nanti akan ke OJK, menurut saya itu jadi sebuah keharusan ya. Karena ya ini uang yang saya cari juga bukan uang yang gampang gitu ya. Apalagi teman-teman juga misalkan mereka dapat dari nyisihkan gajinya, dari hasil bisnis mereka, dari hasil keringat mereka. Ini kalau saya ditaruh gitu aja, nggak ada jaminan dalam tanda kutip, susah. Terus dan juga kalau nggak salah kan selain itu regulasinya exchange seperti Indodax itu harus ada reserve ya kalau nggak salah, atau asuransi ya. Proof of reserve. Dan makanya itu harus ada bukti bahwa saat saya deposit itu dananya nggak digondol. Itu sebagai individu gitu ya. Sebagai komunitas juga ya, komunitas kan adalah kumpulan dari individu-individu. Jadi memang kalau misalkan tidak ada regulasi, maka ya orang nggak mau ke kripto dan akhirnya komunitas juga lama-lama bubar. Ya hanya orang-orang tertentu yang mungkin ibaratnya main di jalur abu-abu itu kan nggak banyak ya seperti itu ya, segitu sih. Jadi penting banget ya untuk numbuhin kepercayaan dulu awalnya, karena kan siapa yang mau uangnya hilang gitu. Ibaratnya kripto udah volatile, udah high risk, masa tambah high risk lagi sama resiko digondol gitu. Setuju. Tapi kalau Kang Kurnia ini main futures gak sih sebenarnya? Ada main juga. Ada main juga. Berarti kalau misalkan kan sekarang di Indonesia kan memang belum legal kan ya. Kalau dari Kang Kurnia ada nggak kayak mungkin keinginan kayaknya asik nih kalau di Indonesia juga ada futures yang legal gitu, atau gimana? Sebenarnya jadi lebih seneng ya. Apalagi kalau misalkan bisa langsung dari pairnya rupiah. Kalau sekarang kan ibaratnya kalau kita ke exchange yang lain harus pindah ke USDT dulu, harus ditransfernya berapa kali, agak repot. Dan belum lagi fee-nya lumayan. Fee-nya gede, iya. Ya masa udah high risk, udah loss dari futures, udah fee-nya gede, tambah fee yang lain lagi kan nggak seru ya. Makanya kalau misalkan bisa langsung dari IDR gitu ya, rupiah, enak sih kayaknya. Tapi sekarang belum ada bayang-bayang gitu ya. Tapi sebenarnya
mau gitu ya. Iya, dan mungkin syarat yang lainnya lagi liquidity-nya juga pas gitu ya. Apa maksudnya liquidity-nya juga ada juga harus cukup gitu gitu. Oke, Kang, sekarang kan banyak banget kayak influencer kripto atau KOL yang tentang kayak larangan crypto exchange di luar negeri gitu ya, Kang. Kalau menurut pendapat Kang Kurnia tuh gimana sih, Kang? Dari semua sisi saya paham semua sebenarnya. Memang harus ada yang saling berdialog ya. Karena kalau dari sisi exchange lokal, saya paham banget nih. Ibaratnya ini kan kayak kompetitor, tapi kompetitornya curang gitu ya. Kan karena misalkan banyak orang yang masuk ke sana, tapi nggak bayar pajak kalau nggak salah ya. Dan juga nggak menurut sama regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Saya paham banget sebagai exchange lokal, ini jadi persaingan bisnis yang nggak bagus gitu. Tapi kalau dari sisi regulator juga, kami juga tahu, kami juga paham bahwa regulator itu merasa bahwa orang-orang di luar sana perlu dilindungi karena ya namanya exchange luar susah juga ngebedain mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang legit, mana yang scam gitu ya, susah ngawasin. Akhirnya regulator biasanya akan memutuskan untuk istilahnya carpet bombing aja semua nggak boleh gitu. Tapi dari sisi KOL saya juga paham juga karena pertama fitur-fitur mungkin kita bisa harus akui bahwa exchange luar itu banyak yang lebih banyak fiturnya ya. Terus mungkin kalau dari sisi bisnis juga biasanya exchange luar menawarkan penawaran yang lebih bagus untuk mempromosikan. Jadi memang dari sisi KOL butuh duit, dari sisi masyarakat ya harus dilindungi, dari sisi exchange juga ini persaingan bisnis yang harusnya fair. Jadi memang harusnya ada dialog antara ketiga pihak ini. Kalau perlu mungkin sama pihak exchange luar. Ini masuk ke Indonesia ya ikut aturan Indonesia dong gitu. Jadi sebenarnya dari berbagai sisi harus ada dialog aja ya, nggak ada siapa yang salah atau siapa yang benar. Kesepakatan ya. Dan mungkin kalau misalkan ada KOL yang mau mempromosikan exchange luar, harus disclaimer-nya harus bener-bener banget gitu. Kalau bilang dia promosi, dia harus bilang bahwa dia dikasih komisi atau apa segala macam gitu. Karena kalau enggak, seolah-olah dia cuma ngasih info dan ini menyesatkan jadinya. Bagus, iya. Jadi takutnya salah persepsi menyesatkan gitu ya. Ya mungkin saya aja sebagai KOL untuk mempromosikan exchange lokal seperti Indodax juga kan harus kasih tahu juga bahwa ini exchange lokal yang terdaftar di Bapepti dan segala macam, dan saya mungkin akan mendapatkan upah dan atau komisi dari sini. Harus bilang seperti itu. Ya exchange luar apalagi dong harusnya. Iya benar, harusnya seperti itu ya. Oke, kalau tadi kan ada kayak promosi tentang exchange luar negeri yang mungkin dilarang gitu ya. Jadi influencer tuh merasa aduh gimana nih gitu influencer kripto gitu khususnya. Tapi juga ada news atau berita yang tentang token. Token yang juga katanya dilarang gitu untuk dipromosikan. Itu gimana juga tuh Kang? Kalau tadi kan tentang exchange-nya. Kalau sekarang tentang tokennya. Which is dimana kita kayak harus baca fundamental atau white paper-nya dulu untuk tahu kenapa token itu bermasalah itu di mana gitu. Kalau menurut Kang Kurnia itu apa? Token ini kalau saya lihat keresahannya kayak saham pom-pom ya. Karena bisa jadi apa yang saya promosikan saya udah punya banyak, lalu pas orang-orang pada beli saya dump sebagai exit liquidity. Keresahannya mungkin berangkat dari situ kalau saya lihat mungkin ya. Cuman yang perlu kita kaji ulang menurut saya ya, karena biasa tadi saya bilang kan mungkin regulator biar semuanya aman di carpet bombing semua, itu menurut saya agak perlu dikaji lagi karena kadang-kadang saya bukan promosi tapi review. Kan token itu kan nggak cuman token aja, saya punya aset ini dan kita beli bagus nggak kayak gitu kan, tapi ada protokol di belakangnya. Kayak tadi kan saya bilang misalkan tadi di Arbitrum ada DEX-nya, ada ini segala macam. Itu kan juga bagian dari ya kayak misalkan kayak kita nge-review gadget gitu loh. YouTuber review gadget kan banyak kan. Tapi kan bukan berarti dia menyuruh beli ini kan. Nah, mungkin seperti itu. Dan mungkin untuk menjawab kekhawatiran yang tadi apakah ini seperti saham pom-pom, kalau misalkan kita ngomongin aset yang mungkin top 100 CMC, nggak mungkin kita bisa nge-pom-pom deh kayaknya deh. Gede banget kan itu market cap-nya ya. Kecuali saya punya uang 2 triliun rupiah gitu. Iya, agak kurang memungkinkan gitu. Kecuali kalau misalkan memang meme coin apalagi yang masih baru yang belum listing gitu. Itu sangat mungkin banget. Mungkin kita perlu lebih spesifik lagi yang dilarang itu yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan ya masa saya nge-review Ethereum nggak boleh kayak gitu. Iya kan kayak fundamentalnya juga semua orang tuh udah tahu gitu ya. Oke deh, berarti sebenarnya sih kalau yang aku lihat gitu ya, cuma lebih ke perlu diskusi aja gitu, perlu ya ngumpul bareng lah, guyup gitu ya Kang Kurnia. Dialog antara KOL sama pelaku industri lainnya seperti exchange, kalau bisa perwakilan dari komunitas atau perwakilan retail juga sama regulator, ya perlu ada dialog ya. Oke deh, setuju juga. Nah terakhir nih Kang Kurnia, Kang, kan dari tadi kita belum ngomongin tentang Volubit.
ya kan? Iya. Oke, kalau dari Volubit sendiri nih kira-kira activity apa yang lagi dijalanin? Mungkin ada activity offline atau mungkin ada event atau gimana tuh Kang? Volubit sendiri basisnya di Bandung. Kami ngadain, pokoknya setiap bulan itu kami selalu ada gathering dalam bentuk edukasi. Iya. Gatheringnya biasanya di restoran, kafe atau hotel. Kalau misalkan ada sponsor, akan lebih agak mewah gitu ya. Kalau enggak ya kita selalu tetap ada juga. Kalau enggak ada sponsor, kita adakan biasanya di restoran atau di kafe. Kita biasanya setengah dari jam, mungkin dari sore sampai malam gitu ya. Itu entah itu kita edukasi, biasanya kita ada topik-topik tertentu yang mau dibawa, akan kami bawakan, kami beritahu ke teman-teman, atau teman-teman ada request juga kami bawa, dan dari situ kita juga bernetworking. Itu pertama. Yang kedua, memang kami juga ngasih edukasi dalam bentuk pendidikan kripto secara offline. Ya, ini berangkat dari keresahan bahwa pada saat kita gathering, ternyata banyak banget yang nggak tahu tentang kripto gitu. Bahkan setup 2FA aja nggak bisa. Withdraw tuh gimana? Sementara mereka udah masuk banyak, mungkin udah ada yang masuk belasan puluhan juta ke kripto gitu. Tapi kayak bedanya cut loss itu sama dijual rugi atau gimana itu mereka nggak paham gitu ya. Terus bedanya trading sama investasi masih nggak paham, dan saya rasa kalau misalkan cuma ngasih konten di internet itu reach-nya akhirnya cuma nge-reach yang udah tahu gitu. Yang belum tahu tuh masih kayak apa sih, terlalu ngawang gitu. Akhirnya kami coba berangkat, ya udah kita belajar aja kripto secara offline. Sini ada yang program intensif 1 minggu kita ajarin dari apa itu kripto, bedanya sama saham, basic sama yang lain, sampai cara setup keamanannya dan segala macam. Baru nanti kita agak yang advance juga, mungkin technical analysis juga ada juga, cara garap device dan airdrop ada juga gitu. Jadi kita adakan edukasi secara offline. Jadi mungkin itu yang kami coba bikin beda dari yang lain. Seperti itu. Berarti audiensnya itu bener-bener yang awam banget, yang umum gitu Kang. Kadang-kadang ada yang udah bisa juga, tapi kadang-kadang udah bisa tuh juga nggak tahu yang basic-basic gitu. Ada yang nulis seed press wallet di chat WhatsApp gitu. Ya itu mereka harus dikasih paham juga kan, itu pentingnya seperti itu kan. Untung dana mereka belum banyak, kalau chat WhatsApp kayak gitu kan banyak banget yang udah di hack orang, atau misalkan mereka HP-nya misalkan lagi buka laptop, buka WhatsApp, kelihatan sama orang kan, bisa banget kan kayak gitu kan. Itu nah jadi itu bisa daftarnya, terus mungkin ada apakah berbayar atau gratis, itu gimana tuh kan? Ya, kami menyediakan ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang gratis itu ya dari gathering tadi, atau ya tiap minggu kami juga ada di kantor kami yang ngumpul aja gitu. Yang mau ngumpul datang silahkan, tapi konfirmasi dulu karena kadang-kadang waktunya nggak tentu kan. Terus yang berbayar kami juga sediakan, baik itu yang offline atau yang intensif. Kalau yang offline ya udah kita adakan secara berkala, kayak programnya kalau nggak salah tuh 2 bulan ya, terus ya seminggu beberapa kali. Tapi kalau yang intensif itu langsung seminggu kita full kayak pesantren kilat gitu. Cuman mungkin nanti kita baru open lagi setelah bulan Agustus ya. Kita mau fokus ke acara Coinvest nanti. Berarti terdekat itu Coinvest, terus habis itu bulan Agustus mulai lagi. Akhir Agustus atau awal September ya. Akhir Agustus atau awal September. Kang, kayaknya ini nggak jadi terakhir. Aku jadi agak masih mau nanya lagi ya. Satu pertanyaan tentang bull run. Katanya akan ada bull run di kuartal terakhir 2024. Nah, menurut Kang Kurnia itu gimana? Maksudnya indikasinya tuh gimana? Apakah iya kayaknya benar, tapi tetap aja bukan pengarahan untuk apa-apa ya, misalnya bukan tetap Dior gitu. Kamu Kang Kurnia gimana? Ini lebih ke sini ya, lebih ke data historis ya. Mungkin dari saya kan masuk 2017. Pas kena manisnya pasar kripto tuh pas kuartal terakhir 2017 ke 2017 dapat. Ya 2018 memang enggak ya. 2018 enggak, 2019 cukup naik juga. 2020 naik banget. 2021 naik, 2022 enggak, 2023 naik. Nah, itu mungkin 2024 iya atau enggak nih. Tapi kalau lihat dari statistik selama saya masuk di dunia kripto kan berarti udah lebih dari setengah ya. Kebanyakan memang kuartal terakhir di 1 tahun itu naik. Apapun penyebabnya saya nggak tahu, tapi secara historis gitu. Nah, masalah bull run-nya terjadi atau enggak, menurut saya bakal terjadi, tapi ini relatif, Kak. Kalau misalkan kita belinya di pucuk, nanti beneran bull run lagi pas di kuartal 4, ya mungkin kita nggak akan dapat benefitnya. Tapi kalau kita memposisikan diri yang bagus, misalkan kita sudah beli di awal tahun, atau pas kemarin sempat ada koreksi dalam, kita sempat beli, nah itu kita bisa memanfaatkan bull run-nya di situ. Karena ya definisi bull run-nya sendiri kan kita juga nggak bisa memprediksi secara tepat apakah bakal cuman 20-30% atau 5 kali lipat kan nggak tahu ya. Yang penting
secara historis di kuartal 4 itu seringnya terjadi kenaikan yang signifikan. Jadi mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih kepada mempersiapkan aja. Ada kenaikan masalah cuma 30% atau kali 3 itu segala macam ya, itu urusan nanti. Yang penting saya udah siap nih gitu. Yang penting udah ada tabungannya aja, udah ada investnya aja. Atau enggak kalau misalkan mau dicicil juga bisa. Betul, di Indodax ada namanya DCA gitu. Fitur DCA, auto ya, auto kan? Auto, jadi kita bisa nabung berkala, terus nanti diingetin juga ada price alarmnya juga dari Indodax. Gitu. Oke, thank you Kang Kurnia, thank you so much jauh-jauh dari Bandung, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama Indodax. Semoga ini menambah value semua teman-teman Indodax di rumah. Oke, terima kasih Kang Kurnia. Oke.